Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ruhi abaihi wa ikhwanina anbiya wal mursalin wa likulli sahabati ajma'in. Ulama salihin masyayni fiddin wal fuqaha al muhaddisin wa mufassirin summa ruhi abaina وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا خالاتنا وعشينا والجميع والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنروه شيخ يجي محمد معمر بن كهني عبد الرحمن مروه وليدي هجي هشيم يجي محبوب سمروه شيخ من شيخ يجي عثمان فرق بن محمد راوي نوره شيخ من شيخ ياسين إيسا الفدني سمروه شيخ من شيخ إسماعيل الزين أيمني نوره شيخ من شيخ يجي محمد باكر كهي مرزوق سمروه شيخ عبد الوهاب حج عبد الصمد سمره شيخ محمد الشافي هزمي سمره شيخ إرفان حلمي سمره شيخ أبي علوي سيد حميد الكاف سمره شيخ عبد الوهاب خالد المغربي سمره شيخ محمد أمين الحر المكي اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكل هدايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, nanti Allah akan jadikan Ar-Rahman itu akan menjadikan bagi mereka itu rasa cinta pada apa yang ada di antara mereka. Artinya mereka itu saling mencintai dan saling menyukai, dan Allah mencintai mereka. Fa inna ma yassarnahu al-Qur'ana bilisanika al-arabiyyi litubashshira bihil muttaqina al-faizina bil imani. Maka hanya saja kami telah mudahkan akan dia, artinya yang dimaksud Al-Quran dengan lisan yang lisan bangsa Arab, supaya kamu bisa memberikan kabar gembira dengannya akan orang-orang yang bertakwa yang beruntung dengan keimanan. Wa tunziru taqawifa bihi qaumal luddan jamu aladda ay jadal bil batil wa hum kufar Makkah. Dan engkau bisa memberikan peringatan, memberikan rasa takut dengan Al-Quran itu akan kaum yang melawan. Ya, Ludda itu menjadi jamak dari aladda, artinya yang banyak berbantah dengan yang batil, dan mereka yang dimaksud adalah kaum kafir Makkah. Wakam ay kasiran halakna qablahum min qaranin ay ummatin minal umamil madiyati bitakzibihim ar-rusula tuhissu tajidu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan sautan khafiyan la wakama ahlakna ulaika nuhlikuha ulai. Maka berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka dari satu umat, dari satu kurun, artinya dari satu umat dari umat-umat yang terdahulu, dengan sebab kedustaan mereka terhadap para rasul. Apakah ia tidak bisa merasakan, artinya kamu tidak merasakan dari mereka itu dari seorang pun, atau kamu mendengar bagi mereka itu akan rikza, suara yang tersembunyi? Jawabannya tidak. Maka sebagaimana kami telah binasakan kaum-kaum yang telah terdahulu, maka kami binasakan juga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha Makkiyatun wa hiya 500 wa 5 wa 30 ayatan
au arba'una au isnatani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surah Thaha Makkiyah, dan yaitu 135 ayat atau 140 ayat atau 142 ayat. Toha Allahu a'lam bi muradihi bidzalika ma anzalna 'alaikal qur'ana ya Muhammadu litashqa litatta'iba bima fa'alta ba'da nuzulihi min tuli qiyamika bi sholatil laili aw khaffif 'an nafsika. Toha, Allah itu lebih mengetahui dengan maksudnya dengan yang demikian itu. Tidaklah kami turunkan atas engkau akan Al-Quran wahai Nabi Muhammad supaya engkau itu merasa susah. Artinya kamu supaya engkau merasa lelah dengan apa yang telah engkau lakukan setelah turunnya Al-Quran dari lamanya berdirinya kamu di waktu sholat di waktu sholat malam. Artinya ringankanlah dari dirimu. Illa lakin anzalnahu tazkiratan bihi liman yakhsha yakhafullaha tanzilan. Badalun minal labzi bi fi'alihin nasibi lahu mimman khalaqal arda was samawati wal ula yamu aliyan kakubro kabirihi. Kecuali tetapi kami telah menurunkannya itu sebagai peringatan dengannya bagi orang yang takut, artinya yang takut akan Allah. Semata-mata penurunan ini tanzil menjadi badal dari lafaz dengan fi'il yang menasabkan baginya dari yang menciptakan langit dan bumi yang maha tinggi. Mula jama' dari aliyah seperti kubra dan kibrit. Warrahmanu 'alal 'arsy wa huwa fil lughati sarirul mulki istiwa'an yaliqu bihi. Dialah Ar-Rahman yang ada di atas arasy, dan yaitu pada satu lughah tempat tidur raja yang dia bersemayam dengan persemayaman yang layak dengannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma minal makhluqati wa ma tahta sara yaturabun nada wal muradu al arduna sab'una bi annaha tahtahu. Al araduna sab'un ya. Wal muradu al arduna sab'una annaha tahtahu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam di bumi dan apa yang ada di antara keduanya daripada makhluk-makhluk dan apa yang ada di bawah tanah. Yang ini as-sara yang maksud adalah tanah yang lembek dan yang maksud adalah 7 lapis bumi karena bahwasanya itu ke bawah tanah. Perintah jahar bil qawli fi zikran aw du'ain wallahu ghaniyun 'anil jahri bihi. Dan fa innahu ya'lamu sirra akhfa minhu ay ma hadasat bihin nafsu wa ma fatara wa lam tuhaddis bihi fala tajhad nafsaka bil jahri. Dan jika engkau menjaharkan dengan ucapanmu pada zikir atau berdoa, maka Allah itu maha cukup dari jahar dengannya. Maka semuanya Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi darinya. Artinya apa yang menceritakan dengannya itu jiwa-jiwa dan apa yang terlintas dan apa yang tidak diceritakan oleh jiwa tersebut. Maka janganlah kamu memaksakan dirimu dengan menjaharkan. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna at-tis'atu wa tis'una al-waridu bi al-haditsu wal husna wa annasul ahsani. Allah lah dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Milik bagi Allah nama-nama yang baik berjumlah 99 yang warid dengannya ada hadis. Dan lafaz al-husna itu adalah muannas dari lafaz ahsan. Summa qala wa hal ataka hadis Musa ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim
iftah lana futul arifin bijudika karamika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda fima bainahum yatawadduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhum Allahu ta'ala fa innama yassarnahu dah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahman, ar-rahman akan menjadikan bagi mereka itu wudahnya cinta atau sayang, fima bainahum, apa yang ada di antara mereka, yatawaduna wa yatahabuna, ya, saling menyayangi, saling mencintai. Wa yuhibbuhumullahu ta'ala, dan mencintai akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul ayat ini, akhraj Ibnu Jaririn an Abdurrahman ibn Aufin lamma hajara ilal madinati wajada fi nafsi ala firaqi ashabihi bi Makkah minhum Syaibah, Utbah ibna Rabi'ata wa Umayyah ibn Khalafin. Ini semuanya Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf. Ini dedengkot-dedengkotnya Quraisy ya, waktu itu artinya mereka ini kan tokoh-tokoh di Mekah ini. Orang-orang kaya ya, kelompoknya Abu Jahal ini kan ya. Fa anzalallahu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda qala mahabbatun fi qulubil mu'minin. Ayat tentang innal ladzina amanu meriwayatkan Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, wajada fi nafsi ala firaqi ashabihi bi Makkah, mendapati dalam dirinya atau merasa dirinya itu berat karena berpisah sahabat-sahabatnya di Mekah. Karena Abdurrahman bin Auf salah satu orang kaya yang ikut hijrah dan masuk Islam, karena Syaibah, Utbah, Umayyah ini kan si kafir semuanya ya, karena Abdurrahman bin Auf itu tergolong orang kaya ya, maksudnya kelompok-kelompok berduit lah gitu ya, kelompok-kelompok ini kan yang bersatu dalam kelompok-kelompok penentang Rasulullah itu kan rata-rata orang-orang kaya, kelompok-kelompok berduit ya. Ya, Abu Jahal di situ, ada Utbah di situ, ada Syaibah, ada Umayyah di situ, rata-rata orang-orang termasuk Abu Sofyan ya. Abu Sofyan itu termasuk yang paling ganas gitu kan ya, dia karena nanti kan Abu Sofyan itu baru masuk Islam pada waktu Futuh Mekah nanti ya, pada Futuh Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang masuk Masjid Haram selamat dia, termasuk masuk rumah Abu Sofyan. Udah Islam belum, Abu Sofyan belum Islam, tapi Rasulullah menghormati karena waktu itu yang paling yang paling besar lah ibaratnya statusnya itu pada saat itu Abu Sofyan, karena yang lainnya sudah gugur pada waktu perang Badar. Abu Jahal dan kotnya itu kan ada 7 sahabat yang yang disumpahin oleh Rasulullah SAW di Ka'bah itu semuanya kan gugur di perang Badar gitu kan. Nah, Abu Sofyan itu termasuk ya petingginya juga. Maka perang Badar itu
ibaratnya ya mempertahankan harta Abu Sofyan, karena kan kafilah dagangnya Abu Sofyan itu yang datang dari Syam melewati Badar yang dicegat oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya di sini Abdurrahman bin Auf mungkin keresahannya adalah kalau secara keresahan ekonomi memang kan sudah diukhuwahkan oleh Rasulullah kan, agak spektakuler juga Abdurrahman bin Auf itu kan, ketika dipersaudarkan dengan kaum Ansor, tinggal satu rumah gitu kan, tapi tetap karena jiwa-jiwa dagang, alhamdulillah bisa survive, bisa eksis di kehidupan kota Madinah dengan ya namanya otak dagang, orang pengusaha ya, akhirnya walaupun hanya baju yang melekat dengan modal pas-pasan bisa survive, bisa tetap bertahan di kota Madinah dan jadi orang kaya juga. Kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian jadi orang kaya juga, karena setelah beberapa lama dia punya modal, dia menikah dengan orang Ansor kan, yang kata Rasulullah pagi-pagi, siapa nih yang jadi pengantin baru itu? Kata aku ya Rasulullah. Dengan siapa? Dengan orang Ansor. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya emas seberat biji korma gitu kan, seberat biji korma. Artinya kan orang baru, dia orang baru tapi berani ngawinin orang penduduk asli gitu kan ya, kan ini cukup berani juga gitu ya. Maka kemudian turunlah Rasulullah bersabda aulim walau bisyatin gitu ya, itu kan asbab wurudnya di situ, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun hanya hanya sate aja gitu ya. Kata anak sekarang walimah walau bisyatin, adakan walimah walaupun hanya pakai sate. Ya. Jadi di sini Abdurrahman bin Auf merasa berat dirinya karena berpisah dengan sahabat-sahabatnya di Mekah. Siapa? Di antara sahabatnya itu ada Syaibah, ada Utbah. Keduanya itu anaknya Rabi'ah, dan juga ada Umayyah bin Khalaf. Itu kan teman-temannya waktu di Mekah. Dia hijrah sendirian dan karena kutip sebagai orang kaya ya, sendirian sebagai orang kaya. Nah, kemudian karena ada perasaan seperti itu, berat seperti itu, nah turunlah ayat ini, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahman wudda ya. Nah, wuddanya itu udah bainal mukminin ya. Artinya di situ itu antara orang Mekah, orang Muhajirin, orang Ansor, timbul rasa kasih sayang di situ. Jadi artinya dia merasa sendirian karena banyak teman-temannya di Madinah itu nggak ada orang-orang Mekah yang pada hijrah semalam itu juga belum tentu bisa bersatu dengan Abdurrahman bin Auf karena dia orang berjuis gitu, orang kaya gitu kan. Jadi yang ikut hijrah kan banyak orang-orang yang ya tanda kutip lah orang-orang yang susah gitu kan, orang-orang rendah, dan mereka tradisi Arab ya masih tetap ada garis demarkasi yang sangat jauh antara orang kaya dengan orang miskin gitu. Ya Abdurrahman termasuk orang kaya, artinya ya walaupun sudah masuk Islam tetap aja orang masih sungkan dengan Abdurrahman bin Auf ya, yang ketika di Mekah kaya, ya tetap saja di Madinah dianggap orang kaya walaupun tidak punya apa-apa waktu di Mekah, di Madinah itu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf merasa sendirian, kangen sama teman-temannya yang ketika turunlah ayat, sungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh Allah Ar-Rahman. Jadi ketika Allah ingin istilahnya melimpahkan sesuatu kepada hambanya, Allah tunjukkan dengan sifatnya gitu, maka disebut sayaj'aluhumur rahman gitu loh ya. Jadi ada kolerasi antara apa yang ingin dianugerahkan pada umatnya, udah kasih sayangnya udah itu relevan dengan sifat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini tunjukkan gitu kan, kayak yang kita hadis hadis musalsabil awwaliyah kan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman gitu kan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman gitu. Jadi ada sajaknya di situ ya. Nah, itu ayat itu terkait dengan Abdurrahman bin Auf ya. Fa inna ma yassarnahu ay al-Qur'ana bilisanikal al-arabiyyi litubashshira bihil muttaqin al-faizina bil iman wa tunzira tukhawwifa bihi qauman ludda jam'u aladdin ya. Ai jadala kalau asal dari fi'il madhi atau masdar ini.
jadala bil batil wa hum kuffaru Makkah. Dan hanya saja kami mudahkan akan dia Al-Quran bilisanika, dengan bahasa engkau al-Arabi. Hanya saja kami mudahkan akan dia Al-Quran dengan lisan engkau. Nah pertanyaannya, mudah apanya dan mudah bagi siapa? Ya. Wa innama yubasyirunahu, kami mudahkan Al-Quran dengan lisan engkau. Ini seolah-olah yang pertama kalau kita sampai di sini bahwa iya, kalau Al-Quran itu kalamu, wa kalamu itu kan bila sautin wala harfin gitu. Kan kalau kata kalamu kan bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Tapi kok Al-Quran ada huruf yang tertulis dengan bahasanya bahasa Arab. Nah itu kan dalam ulumul Quran ada perdebatan ulama yang membahasakan ke bahasa Arab itu siapa gitu. Artinya kalau Al-Quran itu bila harfin wala saut, apa kalamu itu bila sautin wala harfin gitu. Lalu yang sekarang kita baca dengan itu berarti kan sudah ditransit seolah gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau hanya sifatnya, kan wahyu itu kan isyaratus syariah ya. Pesan yang cepat gitu, yang ditangkap oleh Rasulullah itu kan wahyu. Maka wahyu kan tipenya macam-macam. Ya kan, ada yang dengan apa termasuk biru'yatis shadiqah, mimpi yang benar pun apa? Wahyu gitu kan. Bahkan wahyu ada yang bila wasilah, ada yang mubasyar, ada yang dengan tanpa wasilah. Ada juga kan sebenarnya miwara hijab, punya kasus Isra Mi'raj gitu. Dan nanti ada wahyu yang dimana ditalafuzkan oleh Rasulullah menjadi hadis qudsi. Nah, kan kalau hadis qudsi itu kan maknahu minallah wa lafzun min rasul gitu kan, begitu istilahnya. Nah, kemudian kalau Al-Qur'an bagaimana? Kalau Al-Qur'an kan lafzun wa ma'nan minallah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Tapi satu sisi kalam wa itu bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Nah, ketika Al-Qur'an jadi ada hurufnya dan bisa disuarakan, siapa yang menginginkan-intikannya? Nah, maka ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu dirinya itu, ruhnya itu masuk ke alam malakut gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi jiwanya masuk ke alam, nggak ke alam manusia gitu, ke alam malakut. Nah, makanya ketika Siti Aisyah Rasul ada di pangkuan itu serasa sangat berat gitu kan, atau dalam kondisi yang dingin tapi Rasul bermandi keringat, sangat beratnya wahyu. Bakal kan Rasul mengatakan kasal setil jaros ya, seperti gemercing suara lonceng dan sebagainya macam itu. Nah, kemudian siapa yang menerjemahkan itu gitu kan gitu. Nah, maka para ulama mengatakan Rasulullah diangkat kayak itu. Jadi kalau perantara bagaimana? Apa kalau perantara itu malaikat Jibril? Nah, dia mengatakan kalau dia perantara tetap malaikat Jibril sama Rasul nggak bisa berdialog. Kalau Rasulullah pada alamnya alam apa? Alam manusia gitu. Tapi ketika alam malakut maka bisa berdialog dengan malaikat Jibril. Kan ada ulama kan seperti itu. Nah, malaikat Jibril sudah menerimanya seperti apa yang dia terima itu. Kayak itu. Tapi kalau yang asli katakan bila sautin wala harfin itu yang kita sulit untuk bisa menerjemahkannya, kecuali kalau Allah tadi namakan katakan untuk memudahkannya, maka dimudahkanlah dengan apa? Maka yassarnahu, kami mudahkan. Kan kalau dalam kaidahnya gitu ya, kalau Allah menggunakan dhamir mutakallim al ghair, nah berarti apa? Ada keterlibatan pihak lain gitu. Bilisanika, dengan lisan engkau. Lisan engkau berarti apa? Bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an dimudahkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Al-Qur'an ya mungkin Nabi juga nggak ngerti gitu istilah. Mungkin seperti itu. Nah, untuk apa itu digunakan? Litubashshira bihil muttaqin, supaya engkau dapat memberikan kabar gembira dengannya, arti dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu, al-muttaqin al-faizina bil iman,
Ya, orang-orangnya apa yang bertakwatnya, orang yang apa yang selamat dengan keimanannya, ya. Jadi itu litubasyirabi, ya, dengan bahasa Arab itu bisa apa? Bisa dipahami. Makanya kalau dengan dia dengan bahasa malaikat nggak bisa dipahami nanti, dan Rasulullah juga nggak bisa menjelaskan. Wa tunzira tukhawwifa bihi qauman ludda, dan juga dapat memberikan peringatan atau rasa takut di kaum yang menentang, ya. Sudah jamu aladin, ya, itu jamak, ya, misalkan ada aladul khisam gitu, ya, yang apa, yang sangat menentang, ya, khisam itu. Jadi kan apa luda itu jadal, ya, apa yang jadalah itu kan mujadalah, yang berdebat, ya, bil batil, tapi dengan kebatilan, bukan berdebatnya bukan kebenaran tapi kebatilan. Maka dikatakan wajadilhum billati ya ahsan, ya. Kalau itu kan silakan mujadalah itu dibenarkan, tapi mujadalah yang dibenarkan mujadalah dengan apa? Kebatilan. Siapa yang dimaksud kaumun ludda itu adalah kufaru Makkah, orang-orang kafir Makkah. Jadi dengan bahasa Arab Rasul juga bisa memberikan rasa takut atau ancaman kepada orang-orang kafir Makkah. Wa kam ay kasiran ahlakna qablahum min qarnin ay ummatin minal umamil madiyati bitakzibihim rusula. Wa kam, dan berapa banyak, wa kam kasiran, ya, artinya yang menunjukkan kata banyak, ya. Ahlakna, yang kami telah binasakan qablahum, sebelum mereka, orang kafir Mekah, maksudnya min qarni, dari kurun, dari beberapa masa, ay ummati minal umamil madiyah, umat dari beberapa umat-umat yang terdahulu. Kenapa mereka ahlakna, kami binasakan, bitakzibihimul rusula, dengan sebab mereka itu mendustakan para rasul, ya. Jadi artinya, jadi tunzira bihi kauman ludda itu enggak semuanya berhasil. Artinya ketika memang mereka sudah membantah, kemudian mereka juga tidak bisa ditaklukkan dengan keimanan, ya sudah, biarkan saja gitu kan. Maka Rasul Al-Quran mengatakan wakam ahlakna qablahum min qarnin, ya, sudah berapa banyak yang kami binasakan mereka. Artinya binasakan dengan sebab mendustakan para rasul. Ya sudah, kamu tugasnya apa? Hanya tabligh saja, menyampaikan saja. Untuk urusan iman, ya innaka lan tahdiman ahbabta walakinna wa yahdi ma yasha, gitu ya. Hal tuhissu tajidu minhum min ahadin aw tasmalhum rikza sautan khafifan la fakama ahlakna ulaika nuhliku haulai. Hal tuhissu, apakah kamu merasakan, aitajidu, yang mendapati minhum, dari mereka itu, min ahadin, dari salah seorang, au tasmaulhum rikza, atau kamu dapat mendengar bagi mereka itu rikza akan sautan khafiyan, suara khafi, suara yang samar. Lah, jawabannya pasti tidak. Maka ma'ahlakna ulaika, maka ya seperti itulah kami binasakan mereka yang terdahulu. Nuhliku haulai, kami juga binasakan mereka bisa yang sekarang, ya. Itu hanya tasliyah bagi Rasulullah, bahwa Rasulullah hanya menyampaikan untuk itu. Jadi tugas untuk mengazab segala macam, bahkan Rasulullah pernah diperingatkan, nggak usah minta nggak usah, apa bahasa kita, nggak usah meminta untuk mereka itu turunkan azab, nggak usah gitu. Pada waktunya juga mereka akan diazab. Jadi orang-orang yang ingkar pun nggak usah dimintakan untuk diazab mereka pun akan azab. Jadi pada waktunya, ya. Jadi untuk yang maksiat tidak bisa merasa aman lepas dari tanggung jawab atas kemaksiatannya. Begitu juga orang beriman, ya merasa berbesar hati bahwa keimanannya akan dibalas oleh Allah. Cuman pada waktunya inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar kapan waktunya itu, ya. Nah, itu saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Toha. Makiyatun wahiyya mi'atun wa khamsun wa salasun ayatan. Aw arba'una aw isnatan. Toha, Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Toha, Allah yang mengetahui dengan maksud dengan demikian itu. Ini termasuk surah apa? Ayat muqatta'ah ya. Asbabun nuzul ayat akhraja Ibnu Murdawai an Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma unzila alaihi alwahyu yaqumu ala suduri qadamaihi idza shalla. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma unzila alaihi wahyu, pada pertama kali turunnya wahyu, yaqumu ala suduri qadamaihi idza shalla. Beliau apa? Berdiri di atas apa? Pokok-pokok tumitnya ya, perut-perut tumitnya apabila beliau sholat. Fa anzalallahu Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Wa khaja Abdurrahman bin Humaydin fi tafsirihi an Rabi bin Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nih? Yurawihu baina qadamaihi liyaquma ala kulli rijlin hatta nazalat anzalna alaikal qur'ana tasqa ya. Wa akhraja Ibnu Murdawi min tariqi Aufa an Ibnu Abbas qala qalu laqad syaqiya hadzal rajulu bi rabbi fa anzalahu Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Nah, Toha termasuk salah satu surah apa ayat muqatta'ah. Maka ulama lebih mencari jalan taslim, nyerah. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha mengetahui dengan maksudnya. Hampir rata seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa gunanya Allah turunkan kalau emang hanya Allah yang tahu kepada manusia, buat apa gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau Allah turunkan Allah a'lamu bimuradi, Allah yang maha mengetahui dengan maksudnya. Jangankan yang mutasyabih macam Toha gitu. Yang enggak mutasyabih pun Allah yang lebih mengetahui. Ya kan? Perbedaan tafsir kan banyak ya. Lalu siapa yang mana yang benar itu? Ya Allah yang paling tahu. Semua juga begitu. Semua juga begitu. Setiap tafsiran kan itu hanya apa maksudnya? Mencoba memahami apa yang dimaksud dengan redaksi ayat-ayat itu. Dan maka para mufasir ketika mendekatkan pemahaman itu berbeda-beda tergantung latar belakang dan seleranya kan. Pendekatan sufistik ya dengan pendekatan sufi ya. Pendekatan bahasa itu kan memaknai atau memahami redaksi ayat atau kalimat-kalimat itu yang tafsir itu kan berarti menafsirkan, memahami apa sih yang mau dimaukan gitu. Tapi hakikat kebenarannya di mana? Ya Allah yang lebih mengetahui. Apakah betul itu pendekatan orang-orang sufistik dengan kaum sufi atau dengan tafsir isyari itu seperti itu? Ya mungkin saja. Atau dengan pendekatan bahasa, ya mungkin saja itu. Atau dengan pendekatan saintifik, ya mungkin saja itu kan ya. Lalu yang benar yang mana? Ya yang benar ya Allah yang tahu, karena kan Allah yang tahu maksudnya. Kita kan hanya, artinya ayat itu saja semuanya apa? Semuanya Allah alam bimuradi gitu. Lalu kenapa ketika ayat-ayat muqatta'ah atau Yasin dan sebagainya, Qaf, Kaf, Ha, Ain, Shad, Alif, Lam, Mim, nggak ada yang berani apain? Menafsirkan. Kecuali Abdullah bin Abbas. Karena beliau apa? Allahumma faqihhu fiddin walimhu ta'wil. Itu kan juga pernah menafsirkan itu, mentakwilkan. Maka bahasanya apa? Mentakwil, bukan lagi apa? Mentafsir gitu. Nah, tapi tetap para ulama inilah ya Pak, ini bukan hanya ta'aduban saja. Allahu a'lam bimurad itu hanya ta'aduban saja. Etika pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya kalau mentafsirin loh? Kalau memang ayat itu turun, kalau nggak ada yang tahu, lalu untuk apa Allah menurunkan itu? Walaupun pada ilmu pun katakan sebagai fitnah itu ya. Sebagai apa? Ujian bagi manusia.
Apa ujian apa? Ujian berani atau tidak melakukan penakwilan pada ayat-ayat mutasyabih. Wa may ya'lamu ta'wilahu illa huwa. Tapi itu juga kan perdebatannya lagi nanti. Warasihuna wa nyawa atau istinab. Kalau wa atau berarti warasihuna fil ilmi kan tahu takwilnya. Kalau nyawa istinab berarti kan warasihuna jadi mubtada lagi kan nggak tahu takwilnya. Berarti kan nggak salah juga kalau ada yang apa? Ada yang tahu. Tapi mufasir kita ini aja lain ini termasuk yang taslim saja, menyerah saja lah sudah, nggak usah apa, nggak usah cari-cari. Nah tapi kan kemudian kita bertanya-tanya, kalau memang ayat itu tidak diketahui maksudnya, kemudian untuk apa Allah turunkan gitu loh. Nah oke, tidak tahu, ketidaktahuan, sampai kapan ketidaktahuan itu? Mungkin abad pertama, generasi pertama nggak tahu. Apakah nggak bisa, mungkin nggak kemudian generasi yang akan datang tahu? Mungkin nggak. Ya bisa jadi mungkin. Kan tapi karena kita bacanya kitab klasik, ya pada masa itu Allah alami muradi. Mungkin pada masa abad nanti 21, 22 gitu, kirain apa? Mungkin sudah diketahui kali gitu ya. Toha itu sudah ada artinya. Yasin itu sudah ada artinya. Tapi karena etika atau aduan itu, maka sampai level penelitian pun jarang yang menyentuh ini gitu. Karena apa? Berabe juga urusannya. Ya, ada yang berani gitu kan. Para apa? Misalnya para calon-calon dokter bidang tafsir gitu menyentuh bagian, kan ada yang berani juga. Kenapa? Itu kan menembus alam langit. Ya. Nanti kayak film Song Kokong ke langit. Ya kan, ya ini bisa aja dikaji dengan secara pendekatan bahasa, bisa, tapi para ulama lebih memilih apa? Menyerah sajalah sudah, taslim lah. Ulama salaf kan lebih menyerah, nggak usah takwil lah sudah, menyerah saja. Takwil apa? Takwil pun ya tadi di ayat sebut kan juga ada ancamannya kan, ya apa ya, zaigun fi qulubihim, ya zaig nanti apa, ada kecenderungan. Nggak bisa. Jadi toha dalam pengertian ayat muqatta'ah ini ya bukan berarti tidak bisa ditafsirkan gitu, tapi para ulama ta'aduban itu lebih tinggi gitu, lebih takut. Nah, terbukti Abdullah bin Abbas kenapa tidak ada yang mencelaknya? Ya kan tanwin kan diterjemahkan, ditafsirkan. Kalau misalnya alif lam mim, a-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, itu kan ada kan tafsir itu. Kenapa Abdullah bin Abbas tidak ada yang berani apa mengkritik tentang itu? Ya karena memegang esensi apa faqihu fiddin wal mutawil gitu kan, esensi itu yang dia pegang gitu kan, yang dipegang dan bisa menakwilkan itu gitu. Nah para ulama nggak ada yang punya sertifikat itu, jadi nggak berani gitu. Kalau ada sertifikat itu juga mungkin ulama juga berani juga untuk apa? Melakukan ta'wil, misalnya seperti ya kalau kita katakan Azam Asy'ari yang mantap dalam balagohnya kan, ada tafsir al-kasyafnya gitu kan, balagohnya mungkin akan juga berani, cuman ya tadi itu lebih memilih nyari selamat saja gitu ya. Nah tapi tadi gitu, kebutuhan kita untuk mengetahui itu perlu nggak dilanjutkan, ya, silakan gitu. Tapi sampai saat ini pun para ulama lebih mencari selamat, nyerah daripada harus susah-susah mencari apa kira-kira memerah otak untuk. Artinya ada nggak sih larangan untuk mentafsirkan ayat ini? Nggak ada gitu loh. Nggak ada larangannya. Ya mungkin nanti ada calon-calon yang hebat-hebat mencoba gitu kan. Nah mengapa ada terus huruf muqatta'ah ini ada to gabung dengan ha, kadang-kadang kop bisa sendirian gitu kan. Kaf, ha, ya ain sod kan. Nah kemudian ya, ayat-ayat itu lebih dijadikan sebagai, mohon maaf gitu, ajimat dibandingkan sebagai tafsir gitu kan. Ya kan ada yang jadi huruf qaf sendirian gitu kan, ya kan, ya ada ya, ada huruf ain sendirian gitu. Ya ada ain, ada kaf, ha, ya ain sod gitu, ada yang di topi ditulis gitu-gitu segala macam gitu kan. Loh tapi kalau tanda kutip misalnya, kalau taruhlah huruf lam sendirian gitu kan,
Mungkin nggak ada apa-apanya kali ya. Karena qaf itu ada satu huruf itu satu ayat, kan satu ayat ya. Satu ayat. Maka ketika qaf itu berdiri sendiri, nanti itu satu ayat dijadikan ya mungkin ajimat gitu ya. Tapi pertanyaan qaf itu apa gitu. Ya udah qaf aja. Tapi kalau lam sendirian kayak pancing, ya biasa aja karena di Quran nggak ada lam sendirian gitu ya. Ya. Iya kayak lam sendirian gitu. Ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau qaf sendirian itu jadi bernilai. Kan ada kan ya qaf sendirian ya gitu kan. Kok qaf sendirian. Tapi itu menjadi apa ya? Ya itu menjadi bernilai karena qaf itu ayat gitu. Ya. Ada tahu kalau ain tempatnya ain sendirian karena ada kaf ha ain sod misalnya itu kan. Ada ain yang sendirian, ada sod yang sendirian. Nah itu jadi akhirnya lebih kepada ajimat dibandingkan kalau ajimat fungsi juga ya, fungsi Al-Quran. Ya nanti pada orang Al-Quran itu ya. Jadi ini artinya Mufasir lebih memilih jalan taslim, memilih jalan menyerah untuk mengatakan Allahu a'lamu bimuradi bizalik. Allah yang Maha mengetahui dengan maksudnya. Itu hanya apa? Itu jadi hanya ungkapan taslim saja penyerahan. Artinya bukan berarti tidak bisa ditafsirkan ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana ya Muhammad litasqa. Tidaklah kami turunkan atas engkau Quran itu apa? Kepada engkau ya Muhammad litasqa ay litaqaba bima fa'alta ba'da nuzuli. Untuk apa? Supaya engkau itu apa? Capek ya, lelah ya. Dengan apa yang kau lakukan setelah turunnya Al-Quran min tulikia mika bisratil lail, dari panjangnya berdirinya kamu dengan salat malam, ay khafif an nafsika, tapi ringankan dari itu ya. Jadi tujuan diturunkan Al-Quran itu enggak begitu gitu loh ya. Illa lakin anzalnahu tazkiratan bihi liman yakhsha, kecuali artinya tetapi kami turunkan Al-Quran itu tazkiratan, peringatan dengan Al-Quran itu liman yakhsha, bagi orang apa? Yang takut yakhafullaha, orangnya apa? Yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan untuk ta'ab, untuk memberatkan. Jadi awal-awalnya Nabi juga seperti itu. Jadi seolah-olah apa? Ya sama lah. Bukan hanya setelah nuzul Quran saja. Pada saat Quran saja kan Nabi juga berat untuk menjaga hafalannya sampai Nabi ngajokin, ikutin perkataan malaikat Jibril supaya apa? Supaya cepat hafal atau supaya ingat. Tapi kan langsung Allah tegur kan, la tuharrik lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi kan la tuharrik, jadi jangan kamu gerakkan. Jadi kalau malaikat Jibril baca, dengerin saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi tanggung jawab kami yang mengumpulkan dan menjaganya. Al-Quran membacakan wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau udah sekali kami baca maka ikutilah bacaan itu. Nah disitulah kemudian bahwa para penghafal Quran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena IQ yang tinggi. Kenapa? Karena hidayah hafal Quran itu karena hidayah dari Allah Subhanahu. Jangan hanya hafal Quran, baca Quran juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu almarhum Allah yarham Kiai Syafi'i Azam itu mengatakan kalau yang masih anak yang muda-muda gitu, bahasa kita kan masih muda-muda, kalau mau emang nggak punya ini untuk mas kawin, jangan mas kawin itu bentuknya ngajarnya Al-Quran, hafal Quran, misalnya istrinya gitu ngajar Al-Quran atau hafal Quran, jangan katanya. Yang ini ajalah, walaupun kecil tapi yang sederhana, misalnya emas 2 gram ya 2 gram udah segitu misalnya. Ya misalnya mau sendal udah gitu. Kenapa? Karena yang namanya baca Quran, hafal Quran itu hidayah. Jadi nanti takutnya apa? Sampai kapan ngajarin itu? Kalau bini yang nggak bisa nggak lunas itu aniannya mas kawin gitu kan? Sampai kapan nih lunasnya? Kalau bininya diajarinnya pinter, diajarin langsung apa? Langsung bisa. Kalau tuh ini bebel diajarin nggak bisa, lu sampai kapan lunasnya mas kawin?
Kenapa? Karena itu apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sama, kita juga misalnya oh dia yang menghafal ya, pada saat menghafal itu hafal, tapi belum tentu pada saat nanti dijadikan sebagai mas kawin kalau dia hafalannya rusak enggak. Ya, kenapa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan diapakan, jangan dijadikan itu sebagai jaminan gitu ya. Ya, jadi Rasulullah juga terasa berat tapi Allah tegur seperti itu ya. Tanzilan badalun min lafzi bi fi'lihin nasibilahu. Ya. Tanzilan ya, ini menjadi badal dari lafaz dengan fi'il yang menasab, jadi ada domir fi'il yang menasabkan lafaz tanzilan di sini gitu ya. Jadi tanzilan itu ya, ada lafaz yang fi'il yang bisa menasabkan lafaz tanzilan itu. Mimman khalaqal arda was samawati ula jam'u ulia takubra ya, dia wa kabira wa huwa rahmanu alal arsy wa huwa fil lughati sarirul mulki istawa ayyaliku bihi. Turun dari yang telah menciptakan langit dan bumi yang maha ya, bumi dan langit yang maha tinggi. Ula itu jam'u dari ulia seperti apa kubro ya, wa kabir. Siapa itu? Huwa Rahman al-arsh, ar-Rahman di atas arsh. Arsh itu menurut bahasa Saril Mulki, itu menurut bahasa arsh itu menurut bahasa Saril Mulki apa? Hamparan seorang raja namanya apa? Arsh, atau singgasana itu namanya arsh, itu menurut bahasa. Maka istiwaun yalikubih. Nah, istawa kan ya bersemayam di atas arsh, ya yalikubih yang apa? Yang sesuai, yang layak ya. Jadi ya makanya kalau Abi Hanifah mengatakan nggak usah, ini termasuk mutasyabih. Wa su'aluhu bid'atun, nanyanya aja bid'ah, jadi apa? Maka bila takyif, tanpa bertanya bagaimana jadinya, tapi juga tidak mentakwil. Apakah Allah itu ada di mana? Di arsy? Ya. Loh kan bertempat, sudah. Oh, kalau di arsy kan berarti bertempat. Ya kata Imam Abi Hanifah, wa su'aluhu bid'atun, nanyanya aja bid'ah gitu misalnya. Terus kalau dia bersemayam bagaimana caranya? Bila takyif, jangan nanya pakai bagaimana gitu. Udah nggak usah tanya gitu. Nah, itu mazhab ulama salaf ya. Salaf bukannya Wahabi ya, salaf lawannya khalaf gitu. Nah, itu jadi kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu kan, dalam kitabnya Al-Ibanah ala Ushul Diyanah, kitab terakhir itu kan akhirnya kan, walaupun kan beliau kan awalnya kan Mu'tazili gitu kan ya, Mu'tazili yang kemudian lepas dari Mu'tazilah terus mendirikan Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan akhirnya irja, artinya kembali kepada ulama-ulama salaf, kemudian tidak lagi tidak mentakwil. Jadi sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak mentakwil ya. Jadi kalau Abi Hanifah mengatakan ya wasu'alu bid'atun, nanyaannya aja udah bid'ah. Jadi apapun yang untuk pada Allah bila takyif, jadi jangan nanya bagaimana, ya udah begitu. Allah istiwa di arsy, iya, istiwanya gimana, ya udah nggak usah nanya lah gitu kasarnya. Itulah ulama lebih memilih menyerah saja gitu daripada mencari-cari mengorek-ngorek gitu kan. Demi apa? Masih banyak kok ayat yang lain yang harus diterjemahkan, ditafsirkan. Kadang-kadang kan kalau nggak ada yang masalah kan nggak jadi penelitian kan ya. Penelitian menjadi masalah. Kemudian kita permasalahkan ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma min makhluqati wa ma tahta as-sara ay at-turabin nadia. Apa nada sih? Kayaknya an-nadia. Nada. Nadia, apa nada sih? Kalau itu kan nadia. Jadi itu ya apa kayaknya huruf ini ya. Huruf A kayak ya bukan huruf lainah kan ya. Hah? Kayaknya jadi kayak turabin nadi kayak gitu ya. Lahu bagi Allah itu maafis sama apa yang ada di langit, wa maafil ardi, dan apa yang ada di bumi. Lihat di sini. Di sini ya kalau memang kita perhatikan gitu kan,
Jadi ketika ayat di atas tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tapi ketika di bawah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi lagi pemilikan lahu ma fis samawat. Dari samawat dulu baru wa fil ardi. Tapi ketika di depan mimman khalaqal arda was samawati. Ya. Jadi ardo dulu. Nah, itu kalau mau dalam balago itu diteliti dalam itu kenapa ke sana nyebutin ardo dulu, ke bawah nyebutin apa? Samawat dulu gitu kan. Nah, itu. Jadi kayak apakah itu ada isyarat bahwa kalau ardo berarti apa? Allah menciptakan bumi terlebih dahulu gitu. Itu juga ada peringatan. Apakah berarti di sini Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, baru apa? Wassamawat. Sebelum apa? Sebelum langit apa? Berarti apa? Bumi dulu gitu. Karena kan kalau kita ngambil intibar dari sahabat yang bertanya, mana mulainya kita sa'i? Sopa dulu apa marwa dulu kan? Ibda'u kama bada'allahu bih. Mulailah kamu di mana Allah memulai, artinya kan maksudnya di Quran itu kan innas safa wal marwata min syairillah. Jadi kan jawabannya ya kalau gitu udah sofa karena Allah nyebutnya apa? Sofa terlebih dahulu. Nah di sini apakah ketika Allah menciptakan khalaqal arda ya, jadi Allah lebih dulu menciptakan apa? Bumi sebelum langit gitu kan. Karena juga dahulu membicarakan, tapi ketika kepemilikan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma minal makhluqat ya. Nah, bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa ada di wa ma bainahuma dan di antara keduanya minal makhluqat dari makhluknya. Tanyanya ada bumi dan apa-apa ma fis samawat. Ma bimakna aklin wa ghar aklin. Karena kan mak biasanya bigor akal ya. Habis ini ya akal wagor akal. Apa-apa yang ma'fi. Terus di atas ma'fil adi ma'fis samawat. Tapi Allah kemudian mengatakan wa ma bainahuma. Dan apa-apa yang ada di antara inilah, ini bumi, ini langit. Di antaranya kan ini kan. Berarti ada apa juga di sini kan? Ini ada apa lagi di sini? Kalau yang di langit, ada yang di langit. Yang di bumi ada ini, tapi wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Duanya itu bumi dengan langit. Ada apa di antara ini? Itu pun milik Allah, apapun yang ada di situ. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya? Kalau di bumi kita bisa lihat di langit, di bumi itu ada macam-macam. Di langit ya apa yang Allah ciptakan di langit, tapi wa ma bainahuma ini. Tapi wa ma bainahuma pun ya milik Allah, teman apa itu? Tapi semuanya minal makhluqat ya. Semuanya apa? Termasuk makhluk. Tapi ada lagi wa ma tahtas sara ay turabun najdi ya. Dan apa yang ada di bawah. Nah, ini turabun najdi ini apa? Tanah yang lembut, tanah yang lembek di bawahnya itu. Karena disebut itu ya karena kalau dia keras maka nggak ada bawahnya. Karena dia lembut itulah maka dia di bawahnya ada wal muradu al aradun al sab'u. Dan yang dimaksud adalah bumi yang tujuh apa ini? 7 bumi apa 7 lapis bumi itulah yang kita tinggal. Li'annaha tahtahu. Karena bahwasanya itu semua apa? Ada di bawahnya. Jadi seolah-olah mafi itu ya ada yang di atas gitu. Ya kan? Mafi itu ada yang di atas. Sedangkan kemudian ada wa ma tahtahu yang di bawah bumi. Maksudnya begini, apakah ini bumi di bawahnya ini? Tadi kan wa ma bainahuma, apa di bawahnya bumi ini maksudnya? Nah, kan gitu kan ya. Nah, apa bumi ini bumi? Kalau ini kan bukan di bawah, berarti di mana? Di dalam kan, tapi di dalam ada redaksi wa ma fi. Kan wa ma fi tadi. Fi itu di mana? Ini kan kata-kata itu tuh
dengan redaksi itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau misalnya wa mata tahu di bawah ini apa, ini bumi, tak tahu di bawah bumi. Kalau dianya dilapis 7 lapis itu, kalau bumi itu 7 lapis, berarti kan bukan di bawah bumi, di mana? Dalam bumi. Itu kan yang begitu-begitu itu kalau redaksi-redaksi yang kalau kita pahami banyak apa pemahaman itu. Jangan-jangan ini ya di bawah bumi, di bawah ini ada lagi gitu. Tadi kan mau bainahuma, ini langit, ini bumi. Ininya ini. Di bawahnya pun itu. Tapi kenapa Allah kemudian nggak nyebutin di atas langit atau di dalam langitnya gitu, karena nggak ada yang tahu juga gitu. Kalau dulu atau Pak Quraisy menceritakan tentang Allah menciptakan tanah 7 lapis langit. Ada ayatnya. Tapi tidak menciptakan yang 7 lapis bumi. Kan? Nanti kita juga ngobrol aja gitu istilahnya. Kata beliau, Allah menginformasikan ada 7 lapis langit. Informasi. Silahkan kalian kritik. Tapi kenapa Allah tidak katakan 7 lapis bumi? Cari aja sendiri, itu kan bisa gampang. Jadi ketika Allah tidak informasikan, berarti apa? Cari aja sendiri. Kan kamu ada di bumi. Tapi kalau langit kan nggak ada di langit kan. Jadi Allah apa? Informasikan langit itu ada 7 lapis. Itu informasi. Tapi bumi kenapa nggak diinformasikan? Cari aja sendiri kan. Kamu adanya di bumi gitu. Jadi untuk bumi cari sendiri, nggak usah diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi ada beliau katakan gitu. Kenapa? Nah tapi gitu kan. Maka begini maksudnya. Kata-kata zorof itu tahta fauqa segala macam sering bermasalah. Kan kita yang saya katakan hadis fi'liyah tentang peletakan tangan yang yang fauqa sodri itu kan di atas dada yang begini gitu kan. Kalau fauqa sodri begini pemahamannya ya kalau dia tidur iya ini di atas dada. Tapi kalau dia berdiri ini bukan di atas. Ini di mana? Di depan. Kalau di atas, berarti di sini. Kalau dadanya ini. Nanti pertanyaan lagi, dada itu mana gitu kan? Pertanyaan lagi kan, dada itu mana? Ini dada bukan, mesti dada. Kalau dada, ini leher. Nah, berarti di atas dada sini. Berarti di sini. Karena ada kenapa memahami paukas sodri gitu. Itu kan karena kata-kata itu pemahaman itu. Jadi akhirnya karena ini bagian aplikasinya ada ke ibadah, bahkan dipraktekkan begini kan. Oh ini fauqa. Kalau begini salah, ini bukan fauqa. Ini apa? Ini amama sodri. Kalau fauqa begini berarti dia dalam keadaan tidur. Kalau dia tidur berarti di sini. Jadi kalau dia tidur begini. Jadi kalau berdiri ya begini. Karena kata fauqa itu. Nah makanya sih kan dia tahta syara gitu di bawah. Nah tapi syara itu akhirnya diartikan apa? Turab di bawah tanah gitu, nggak di bawah tahta ardi gitu kan, tapi tahta sara. Nah itu jadi maksudnya kata-kata pemahaman itu menyebabkan berbagai penafsiran bisa terjadi. Ya orang saintifik akan memahami itu berbeda dengan orang isar dan sebagainya ya. Wa in tajhar bil qawli fi zikrin au du'ain fa ghaniyun 'anil jahri. Dan jika engkau jaharkan dengan kaul, dengan ucapan, baik pada waktu zikir atau doa, maka Allah maha kaya dari jaharnya. Artinya apa? Ya Allah itu bukan apa? Bukan yang a'ma ya. Fa'inahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sungguhnya maha mengetahui apa? Yang sir dan yang apa? Yang tersembunyi ya. Yang sir dan yang tersembunyi. Minhu aima hadasat bih nafsu. Yang diceritakan diri atau dalam hati itu Allah wa ma khatara, bahkan apa-apa yang baru apa terlintas saja, walam tuhaddis bihi, yang kau tidak ucapkan. Maka tajhad nafsaka bijahri, maka jangan kau apa lalu memaksakan bersungguh-sungguh ya engkau untuk apa, untuk jahar, nggak perlu gitu kan. Ini kan masih makiyah ya. Ini kan surahnya surah Makiyah kan ya. Surah Makiyah ya. Ini jelas ininya ya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah lah tidak Tuhan selain dia, baginya asmaul husna. Asmaul husna atis atu atis'un.
Al-wardu bihal hadis. Ya, ada 99 yang datang dengan itu dalam hadis. Kalau husna muannasul ahsan. Husna itu bentuk muannas dari apa? Dari ahsan. Jadi karena asma'u itu diapain? Asma'u itu kan jamak ya. Kullu jam'in muannasun kan, maka dicari yang kan dia kan naat man'ut ya, sifatnya itu maka diambil husna. Nah, termasuk kata-kata ini tis'atun wa tis'una juga sebenarnya ya perdebatan gitu kan. Bahkan yang memuat 99 dengan lengkap itu kan ada dalam sunat nanti dalam sini dan At-Tirmizi. Tapi itu pun mudraj yang dari Huwar Rahman Al-Malikul Salamu sampai As-Sabur itu pun riwayatnya mudraj, itu bukannya riwayat hadis. Hadisnya hanya sampai tis'un ada kan mi'atun ila wahid. Nah, lanjutannya itu bukannya sabda Rasul. Itu pun mudraj. Nah, kemudian yang 99. Tapi 99 itu yang mana? Nggak ada yang apa? Nggak ada yang menetapkan. Padahal ketika ditetapkan 99, ada yang lain kan? Ada Asy-Syafi'i gitu kan. Itu nggak dimasukkan gitu. Nah, akhirnya ya prinsipnya pokoknya 99. Yang ini masuk, yang ini keluar. Yang kata dari riwayat Wali Songo itu 9. Sebenarnya wali itu lebih dari 9. Katanya gitu sini. Ya, maka ketika wali yang ini masuk, yang ini keluar gitu. Jadi tetap harus 9. Untuk 9 itu nggak boleh berubah. Tapi ketika dimasukkan yang ini keluar gitu. Ya, maka 99 itu nama Allah itu lebih dari 99, tapi yang 99 disebutkan itu pun sifatnya mudraj, yang nggak disebutkan Asmaul Husna juga. Maka tadi pertanyaannya, yang siapa yang membatasi 99 itu? Jadi 99 itu dimasukkan 99, apabila lebih maka tetap yang ini harus masuk, yang ini keluar gitu sih. Akhirnya hanya bergantian saja ya. Hadisnya pun itu hadis mudraj ya. Jadi artinya mudrajnya itu pada apa? Pada tafsilnya. Tapi mi'atin ila wahid itu sahih. Tapi kalau untuk Allahul Rahman Rahim Al-Qudus sampai As-Sabur itu sebenarnya tidak dalam lingkup apa? Hadis. Makanya katakan al-waridu bihal hadis ya. Jangan apa? Anggap itu ada warid di mana? Dalam hadis itu. Nanti lanjut diteliti lagi. Summa qala wa hal ataka hadisu Musa wa Mu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisadajnal muttasil ila Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmizi ila anqal babu ma jaa fi karahiyati maistanya. Iya gitu ya? Bukan? Oh ya, iya. Babu ma jaa fil istinja'i bil ma'i haddatsana Qutaibah wa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawaribi al-Basri qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Mu'adzah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fil istinja'i bil ma'i. Bab tentang istinja dengan air. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qutaibah wa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawari bil Basri. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Mu'adzah an Aisyah radhiyallahu anha qalat murna azwajakunna an yastajibu bil ma'i fa inni astajihi fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, perintahkanlah oleh kalian akan suami-suami kalian bahwasanya mereka beristinja dengan air. Maka sesungguhnya aku ini malu terhadap mereka. Maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau itu melakukan hal tersebut.
Wa fil babi an Jarir bin Abdullah al-Bajali wa Anas wa Abi Hurairah. Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih. Wa alaihi al-amalu inda ahli al-ilmi yaktaruna al-istinja'a bil ma'i wa in kana al-istinja'u bil hijarati yajzu indahu fa innahu mustahabbu al-istinja'a bil ma'i wa ra'u afdal wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, ini di sini istimbatnya Imam Tirmizi wa alaihi amal ini ketika ayat ini kan murna azwajah ini kan mauquf ya. Ini kan siapa? Murna azwajakuna kata siapa? Siti Aisyah kan. Siti Aisyah merintahkan pada kaum perempuan supaya kaum perempuan itu memerintahkan suami-suami mereka supaya beristinja dengan air. Nah, ya ada redaksinya fa ini astahihi. Aku malu padamu. Jadi ini kan inilah makanya katakan tadi dari sudut kita transfer ilmu dari Siti Aisyah sebagai pemilik ilmu untuk langsung ke khitab itu kan susah. Maka ada pelantara kan, pelantaranya ya kaum perempuan dulu, kaum perempuan. Karena itu kalau dia berkaitan dengan suami, terus Siti Aisyah nggak bisa langsung. Jadi ini ada dua hal. Siti Aisyah, ya kan beliau meriwayatkan ada lumayan kan 2.210 hadis kan yang di tangan Siti Aisyah. Yang itu hampir 80% diperkuasai oleh Urwah bin Az-Zubair nanti, karena beliau sebagai sepupunya dari anaknya Asma gitu kan. Nah, Urwah bin Az-Zubair itu kan baru lahir pada zaman akhir dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi ketika mau menyampaikan ini secara langsung khitab juga enggak. Tadi astahihim aku malu, juga nggak bisa juga kan. Ya kan, ya boleh kita katakan ini kan istimewa. Yang keduanya, orang lain pun ketika mau masuk akses ke Siti Aisyah pun ya tertutup. Pertama ada etika-etika di mana beliau sebagai istri Rasulullah, ya tentu saja akan ada, walaupun penjagaan protokoler enggak ke protokoler negara, tapi tetap nggak bisa sembarangan orang akhirnya ilmu yang ada pada Siti Aisyah itu bisa dikatakan tertutup. Nah, mau disampaikan pun kepada masyarakat, Siti Aisyah pun mustahil, malu nggak bisa. Nah, kemudian ada pelantaranya. Nah, kaum perempuan itulah maka murna ya. Jadi kan murna ini khitabnya ke siapa? Kan kepada para apa? Kalau kaum perempuan lah, mungkin sahabat-sahabat perempuan. Nah, perintahkan suami kamu itu untuk istinja dengan air. Nah, tapi argumentasi yang siapa? Fa inna Rasulullah SAW kana yaf'aluhu. Karena Rasulullah melakukan istinja apa? Dengan air. Nah, ini kemudian oleh Imam At-Tirmidzi dijadikan istimbatnya. Bagaimana ini diterjemahkannya gitu, diterjemahkan dalam pengertian pengamalannya, karena kan sebelumnya kita bahas tentang apa? Istijmar kan, istinja dengan apa? Dengan batu gitu. Nah, maka yahtaruna, ini yang kata-kata itu, yahtaruna istinja'a bil mai. Pengamalannya bahwa para ulama memilih istinja dengan air itu lebih pilih lah ya. Kenapa? Wa in kana istinja'u bil hajri yajzi wa indahum fa'innahum istahabul istinja bil mai wa ra'uhul afdalu. Nah, perdebatannya kemudian kata-kata mana yang lebih utama, makanya dengan air dengan apa? Lebih afdal. Kalau ada pilihan dua, mana yang lebih dipilih? Artinya dengan air. Itu di Subul Salam juga begitu. Maka mana ketika ayat ini hadisnya ada ini kan seolah kan walaupun dia bukan mukhtalif ya, bukannya bertentangan, bukan, tapi ada perintah hajar, istijmar, ada istinja dengan air. Ini yang mana yang mau ditukan gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak pernah memperdebatkan ini karena memang nggak terbiasa gitu. Bagi ulama fikih kan ini ada permasalahan. Maka afdalnya apa? Bil ma'i gitu. Nah, kenapa kata-kata Siti Aisyah tadi menunjukkan keseringan. Yaf'alu itu apa? Keseringannya Rasulullah dengan apa? Dengan air. Maka air afdol.
Bagaimana di double? Boleh, tapi kalau dia harus memilih, makanya yahtaruna, isinya apa? Mereka memilih dengan apa? Dengan air saja. Maka ini pendapat Imam Sauri, Sufyan Sauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Imam apa? Imam Ishaq. Ya, lanjut. Babu maja an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata ab'ada fil madhhabi. Bab tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau apabila menghendaki BAB, beliau menjauh ke tempat BAB-nya. Wa bihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Muhammad bin Amr an Nabi Salamah an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa abada fil madhhabi. Riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu musafir. Lalu datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajatnya. Lalu beliau menjauh dari tempat ke tempat BAB-nya. Terus Qala wa fil babi an Abdurrahman bin Abi Quradin wa Abi Qatadah wa Jabir wa Yahya bin Ubaid an abihi wa Abi Musa wa Ibn Abbas wa Bilal bin al-Harith. Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahihun. Wa yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yartadu li baulihi makanan kama yartadu manzilan. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu mencari untuk kencingnya beliau akan suatu tempat sebagaimana mencari tempat singgah. Wa Abu Salamah ismuhu Abdullah bin Abdurrahman bin Aufin Az-Zuhri. di ada fil mazhab itu sejauh-jauhnya lah gitu isinya. Ya, sejauh-jauhnya yang bisa dia pergi gitu ya. Jadi artinya ada, bahkan ada riwayat lain sampai tidak terlihat gitu. Jadi sampai ketika beliau menjauh itu sampai tidak terlihat, di sejauh-jauhnya. Itu ya emang etika ya, adab. Ya, lanjut. Babu maja fi karahiyatil bauli fil mughtasali. Bab tentang karohiyah kemakruhan kencing di tempat mandi ya. Wabihi qala hadatsana Ali bin Hujr wa Ahmad bin Muhammad bin Musa Mardawaihi qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Ma'marin an Ash'ath bin Abdullah an al-Hasani an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yabula ar-rajulu fi mutahammihi wa qala inna amatal waswasi minhu. Riwayat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing oleh seseorang di tempat mandinya, dan beliau bersabda sesungguhnya keumuman waswas itu dari kamar mandi. Qala wa fil babi an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa hadha hadisun gharibun la na'rifu marfu'an illa min hadisi Ash'ath bin Abdullah wa yuqalu lahul ash'atul a'ma. Waqad kariha qaumun min ahli al-ilmi al-bawla fil mughtasali wa qalu amatul waswas minhu wa rakhasa fihi ba'du ahli al-ilmi minhum Ibnu Sirin wa qila lahu innahu yuqalu inna amatal waswas minhu faqala rabbuna Allahu la syarika lah. Dan sungguh memakruhkan oleh sekelompok dari ahlul ilmi akan kencing di tempat mandi, dan mereka berpendapat keumuman waswas itu dari kamar mandi, dan merukhsah padanya itu oleh sebagian ulama, di antara mereka Ibnu Sirin, yang dikatakan kepada beliau sesungguhnya keumuman waswas itu dari kamar mandi. Lalu beliau berkata, Tuhan kami yaitu Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa qala Ibnu Mubarak qad usi'a fil bauli fil mughtasili idza jara fihi al-ma'u. Dan berkata oleh Ibnu Mubarak, sungguh diringankan pada masalah kencing di tempat mandi apabila mengalir padanya itu oleh air. Qala Abu Isa hadatsana bidzalika Ahmad bin Abdata al-Amuli an Hibbana an Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu anhu. Ya, dia makanya Imam Tirmidzi menggunakan apa? Karahiyah gitu ya. Karahiyatul baul di belakangnya, makanya ya hadisnya itu kan bentuk apa? Naha kan ya. Naha ayyabular. Ini di apa? Kolam renang gitu kan. Nah. Kalau yang di kolam renang ya makanya kan ya. Mughtasil kan ya.
kan mutasil lah. Ini kan ya kalau ini kan relevan kalau untuk tapi yang ada lucu, bukan lucu artinya kita nggak bisa ada korelasi antara inna ammatal wiswasi minhu faqala rabbuna la syarikalah. Di jawaban itu apa korelasinya dengan pertanyaan? Jadi kan makanya rakhasa mihi ba'du ahli ilm, artinya kan merukhsahkan. Tapi kemudian ditanya, Ibnu Sirin kan mengatakan itu rukhsah ya. Nah, innahu yuqalu, jika beliau tanya inna ammatal wiswasi minhu faqala rabbuna la syarikalah, gitu. Itu kan apa maksudnya, kan pertanyaannya wisas minhu tapi rabbuna la syarikalah, lagi jawabannya kok gitu. Maka di bawah banyak takwilan, nah begini gitu kan takwilan saja, jawaban itu sama itu kan nggak relevan gitu sama apa namanya, sama pertanyaan gitu. Nah, maka Ibnu Mubarak ini kan masuk generasi tabiin kibar, qad wusi'a fil bauli fil muqtasi idza jara fil ma'u, gitu kan. Ya boleh saja kalau memang airnya itu apa, mengalir ya kan. Nah, kalau pernah ngalir ya, ngalir memang sisi itu juga sih, ini keluar banyak yang ngalir kan ya, kalau pernah kan. Jadi apa, ada keluarnya kan, ada ini terus balik itu lagi ya di sini. Jadi artinya makanya bahasanya itu karahiyatil baul, tapi redaksi ayat hadisnya kan an-nabiy naha. Artinya disitulah yang redaksi antara teks dengan nanti istimbat itu berbeda gitu. Nah, larangan, tapi istidlalnya itu, istimbatnya itu jadi apa? Maka disitulah terlihatnya kemazhaban atau kefakihannya seorang hadis ketika dia buat apa, karohiyah tadi kan. Nah, tapi karohiyah itu tidak selamanya diartikan makruh, itu kan udah makruh, udah bahasa fikih. Karohiyah kan kita hanya kalau itu apa sih arti karohiyah itu? Dibenci ya. Pertanyaannya, yang benci siapa gitu? Kalau yang benci Allah ya haram lah. Maka hadis yang kemarin kan, yang sebelumnya kan, ketika karahiyah itu Allah yang membencinya, ya jadi haram kalau Allah yang benci. Nah itu kan, ini ke makro itu kan udah istilah. Jadi artinya makro itu tidak bisa diterjemahkan dalam arti yang kebencian, ya dia sudah definitif. Yang artinya dikerjakan tidak berdosa gitu kan, ditinggalkan pun tidak berpahala gitu. Istilahnya kan begitu, hanya itu saja. Tapi kalau dikatakan kebencian, yang benci siapa? Yang benci Allah. Kalau yang benci Allah ya haram lah. Kalau Allah sudah benci, ya haram. Kan gitu. Maka konteks makruh ke fikih itu beda. Maka karohiyahnya kemarin yang sebelumnya dengan semua selalu begitu. Nah, Tirmizi nanti masalah emas dan perak pun tetap dia pakai kata karohiyah. Nanti hari kita baca bab itu. So, karena kalau karohiyah itu diartikan makruh, emas dan perak hukumnya kan haram bagi emas, bagi laki-laki gitu. Tapi dia masih mengatakan kata karohiyah. Nah, nanti di dalamnya perdebatan ulama juga ada tentang masalah itu. Nah, di sini juga ada. Kenapa kamu sepertinya fikihnya Imam At-Tirmidzi terlihat bahwa enggak menjas ke hukum itu, kan di dalamnya juga ada perdebatan tadi kan. Ternyata apa? Ya sebagian ulama ada yang merukhsahkan, boleh aja dia kencing di tempat mandi itu, ya segala macam gitu. Nah, pertanyaannya kan tempat mandi itu yang dimaksud tuh apa gitu. Tapi di sini juga ada tempat mandi apa singkatnya? Tadi apa bahasanya? Mustaham ya. Apa mustaham maka gitu? Kita mengartikan mustaham. Ya kan tetap muktasil, kita kan nggak tahu muktasil kita pemahaman. Jadi kan ada al-mustaham itu al-maudi'ul ladzi yubsalu fihi bil hamim wa bil asma al-har summa kil iktisal bi ayyima'in kana istihmam. Jadi kayak hamam itu kan sebenarnya kayak apa kalau kita itu berendam ya, tempat berendam gitu kan ya. Iya kan, yang itu kan air hangat ya, air hangat itu ya, sauna ya kan, berendam gitu kan. Makanya hamam kita itu berbeda dengan hamam yang Arab itu gitu kan. Kita kan kamar mandi hamam ya, kamar mandi itu hamam, dan dia berbeda. Kenapa? Hamam dia itu dia kayak macam sauna ya, tempat itu. Makanya dia pemandian air panas gitu, karena mungkin orang Arab nggak biasa mandi yang kayak kita gebur-gebur air gitu kan. Yang keduanya muktasil tadi gitu, karena kalau Nabi yang pernah lakukan, Nabi kan mandi di situ, artinya kan di sendok gitu. Nah, muktasil itu apakah
kamar mandi, apakah tempat berendam tadi. Kalau dia mustaham, sepertinya apa? Ya, di situ di tempat itu, maka kemudian para ulama mengatakan kalau dia mengalir, berarti kan ini macam apa? Pemandian begitu kan? Ya kalau kita dulu sering mandi di kali, ya mungkin nggak apa-apa gitu kan? Kalau apa? Kalau dia apa namanya kencing di antara asal jangan menyokotor yang lain. Ya, nah lanjut. Babu maja'a fi siwak, tentang siwak. Wabihi ilahi qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak 'inda kulli salatin. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak bahwasanya aku memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka dengan bersiwak ketika setiap kali sholat. Qala Abu Isa wa qad rawa hadzal haditsa Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisu Abi Salamah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam kilahuma indi sahih. Li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Wa hadisu Abi Hurairah innama sahha li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin. Wa amma Muhammad bin Ismail fa za'ama anna hadisa Abi Salamah an Zaid bin Khalid asahhu. Qala Abu Isa wa fil babi an Abi Bakr as-Siddiq wa Ali wa Aisyah wa Ibn Abbas wa Hudzaifah wa Zaid bin Khalid wa Anas wa Abdullah bin Amr wa Ibn Umar wa Ummi Habibah wa Abi Umamah wa Abi Ayyub wa Tammam bin Abbas wa Abdullah bin Hamdalah wa Ummi Salamah wa Wathilah bin al-Asqa'i wa Abi Musa radhiyallahu anhu. Lanjut. Ilaihi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laula an asyqa ala ummati la amartukum bis-siwak 'inda kulli salatin wa la akhartu salatal isya'i ila thuluthil laili. Qala fakana Zaid bin Khalid yashhadu salawati fil masjid wa siwaquhu ala udunihi mawdi al-qalami min udunil katibi la yaqumu ila salati illa ustanna summa raddahu ila mawdihi. Riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalaulah tidak bahwasanya aku memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka dengan bersiwak ketika setiap kali sholat. Dan benar-benar aku akan tunda sholat isya sampai sepertiga malam. Berkata Abu Salamah, maka adalah Zaid bin Khalid menyaksikan sholat-sholat di masjid, sedangkan siwaknya itu di atas kupingnya, di tempat pulpen dari kuping katib. Tidaklah dia bangun menuju sholat kecuali dia menggunakan siwak, kemudian dia mengembalikan siwak tersebut ke tempatnya. Ya, jadi ini ada kata-kata tahu nggak anak syukko, kalau nggak memberatkan, tamat aku perintahkan, udah diperintahin belum gitu kan? Kalau nggak memberatkan ada umatku, bahkan aku perintahkan. Nabi merintahkan nggak gitu kan? Nabi nggak memerintahkan, tapi Nabi yang mengerjakan. Nah, jadi itu samhanya Nabi gitu kan, apa sebegitu sayang sama umatnya. Jadi karena kalau udah kata perintah nanti jadi hukumnya wajib. Nah, dari redaksi itu aja akhirnya menimbulkan perbedaan para ulama. Ishaq bin Hawai ya, bahkan wajibun, hukum siwak itu apa? Wajib. Wa man tarakahu amdan ada salata. Kalau enggak siwak mau sholat kan indah kulit sholat kan, maka dia wajib sholat. Tapi kalau Syafi'i sunnatun min sunatil wudu, masuk apa? Sunnah, bagian sunnah wudu. Tapi wastahabbahu Malikun fi kulli halin yataghayyaru fil famu. Imam
Imam Malik menganjurkannya itu setiap pada saat perubahan baunya mulut apa itu untuk siwak. Wa ma min aujabahu fadzal hadis tabtulu qaul. Jadi adapun orang mewajibkan maka zahir hadis tabtulu qaulu apa ya apa namanya batal dengan sendirinya karena nggak ada redaksi hadis, nggak ada yang zahir hadis gitu kan. Famal qaulu bi annahu sunnatun aw mustahabun fa muta'arifun ya. Jadi apa wa kaunhu sunnatun aqwa ya. Yang sunnah itu lebih kuat. Jadi ya apa yang mustahab itu muta'arif, jadi sudah memahami dari teks itu ya. Ini sebenarnya nggak ada perintah gitu loh. Ya kan? Lalu asyuq seandainya tidak memberatkan, maka aku perintah. Udah ada perintah belum? Kan belum. Tapi Khalid bin Zaid itu kan seorang tabiin kan, Khalid al-Juhani ya. Akan Zaid bin Khalid al-Juhani kan ya. Ini kan tabiinnya seorang sahabat, dia menyaksikan itu ya. Jadi ketika itu kan Rasulullah, maka dia naruh apa nih? Naruh siwaknya itu di sini gitu. Jadi kayak katib. Jadi katib itu sekretaris yang selalu naruh pulpen itu di sini kayak tukang kalau dulu ya. Kalau siwak gitu kan. Kalau dulu ada yang di sini gitu. Nah, itu karena itu tadi dengan sabda, bahkan menyaksikan sholatnya Rasulullah di masjid itu kan sampai ada yang sampai kan itu sulusul akhir kan, walaupun di sana itu kan ada waktu atama kan Abdul Isu itu artinya asyuqa semua itu berat. Jadi Nabi nggak merintahkan, tapi Nabi mempraktekkan untuk dirinya sendiri dari siwak gitu kan, tapi nggak kepada umatnya. Nah umatnya ittiba. Kalau perintah khawatir jadi apa? Wajib. Itu indahnya takutnya apa? Berat. Pertanyaannya kok bisa berat ya gitu ya? Mungkin zaman Nabi artinya siwak ini sesuatu yang berharga juga gitu. Artinya nggak semua orang bisa memiliki itu semua gitu. Kita juga sama mungkin, apalagi kalau misalnya udah penyebar Indonesia, kalau nggak dibagi sama guru nggak punya siwak, kita juga siwak juga yang punya sih. Tunggu dibagi ya. Udah gitu punya juga siwaknya keras-keras banget kan kali pasti bagi bercakapan dikit ya. Ya kita juga mungkin ya alhamdulillah gitu, artinya nggak jadi wajib karena Rasulullah nggak sangat samha, sangat lembut ya, sangat toleran sama umatnya. Takutnya jadi berat, akhirnya umatnya jadi banyak berdosa kalau diwajibkan. Maka redaksinya laula an asyqa ala umat, seandainya tidak memberatkan bagi umat. Jadi kata-kata itulah yang kita harus pahami di filosofinya, bahwa Rasulullah itu nggak mau ngapain, nggak mau memberatkan umat. Berarti apa yang Rasulullah perintahkan pada kita pasti nggak berat gitu. Apa yang Rasulullah pasti nggak berat. Kenapa? Kalau memberatkan, Rasulullah sudah mempertimbangkan itu. Pasti yang diperintahkan oleh Rasulullah baik sunnah segala macam pasti nggak berat. Yang berat ngerjainnya, tapi perintahnya itu nggak akan berat. Nah, kenapa? Tadi Rasulullah sudah mempertimbangkan. Kalau berat, Rasulullah nggak akan perintahkan. Ya, kalau berat Rasulullah nggak akan perintahkan. Maka ketika itu dianggap tidak berat, Rasulullah perintahkan. Jadi semua perintah Rasulullah yang sampai pada kita, insya Allah tidak berat bagi kita. Ya, kalau kita mau melaksanakannya gitu kan. Kalau nggak melaksanakannya ya semua juga berat semua gitu ya. Summa qala babu maja idza stayaqaza ahadukum min manamihi wala yaghmis yadahu fil inai hatta yaghsilaha wa alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya ma'budu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu laka syukur lan karimil azim min sultanin Allahumma shalli wa sallim ala anbar wasir asrar wa tiryaghil aghir biftahi babil yasar sayyidina Muhammad mukhtar wa ala tahar wa akhir adad wa li wa nafa'na ma lamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma lahumna kulli hal na'udzu billahi min warzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyan qabla qalban munawwara lisan dzakir khuluqan jamila wa rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban barakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman
توفيقا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جميع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد ثم وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله وسرنا في زمرة ناجية واجمل نسك حبك حب ما يحبك حب ما يقرب إلى حبك وما أجل حبك أحب إلينا من الماء عند السماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.